Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba merasa sedih? Tanpa tahu kenapa. Nggak ada kejadian buruk, nggak ada masalah besar, tapi hatimu terasa berat. Hari ini kita akan bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang paling penting apa yang bisa kita lakukan saat itu terjadi. Kalau kamu pernah mengalaminya, kamu nggak sendirian. Rasa sedih adalah bagian alami dari spektrum emosi manusia. Namun, ada kalanya kita merasakan kesedihan yang muncul tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Fenomena ini bisa membingungkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Di video ini akan membahas berbagai faktor yang dapat menyebabkan munculnya rasa sedih secara tiba-tiba, berdasarkan penelitian ilmiah dan jurnal medis terkini. Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam otak kita. Rasa sedih, seperti emosi lainnya, sangat dipengaruhi oleh zat kimia di otak, atau yang kita kenal sebagai neurotransmitter. Zat seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin berperan besar dalam suasana hati kita. Menurut jurnal dari Yale Medicine, ketidakseimbangan neurotransmitter ini bisa menyebabkan perubahan mood secara tiba-tiba bahkan tanpa alasan yang jelas. Jadi, ketika kamu merasa sedih tanpa sebab, bisa jadi tubuhmu sedang mengalami perubahan kimiawi yang tidak terlihat. Otak mengatur emosi melalui berbagai neurotransmitter, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Ketidakseimbangan dalam neurotransmitter ini dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan perasaan sedih tanpa alasan yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan pada sistem neurotransmitter dapat berkontribusi pada gangguan mood seperti depresi. Selain otak, hormon juga punya peran besar. Terutama bagi wanita, fluktuasi hormon seperti estrogen dan progesteron bisa sangat memengaruhi mood. Dan bukan cuma siklus bulanan kehamilan, menyusui, bahkan menopause bisa membuat seseorang tiba-tiba merasa sedih atau murung. Bahkan hormon tiroid yang tidak seimbang pun bisa menyebabkan perubahan emosi. Jadi penting banget buat memahami tubuh kita. Perubahan hormonal, terutama pada wanita, dapat mempengaruhi suasana hati. Fluktuasi hormon estrogen dan progesteron selama siklus menstruasi, kehamilan, atau menopause dapat menyebabkan perubahan mood yang tiba-tiba. Selain itu, gangguan pada hormon tiroid juga dapat menyebabkan gejala depresi dan perasaan sedih. Kadang kita merasa sedih karena kelelahan emosional yang tersembunyi. Menurut Anxiety Center, stres yang kita anggap kecil kalau dikumpulkan lama-lama bisa bikin kita merasa hampa. Kamu nggak sadar sedang stres, tapi tubuhmu tahu. Dan ia mengungkapkannya dalam bentuk kesedihan. Stres kronis dan kelelahan mental dapat menyebabkan tubuh mengalami burnout, yang ditandai dengan perasaan lelah, tidak bersemangat, dan sedih. Ketika tubuh terus-menerus berada dalam kondisi stres, sistem saraf otonom dapat menjadi terlalu aktif, menyebabkan gangguan pada regulasi emosi. Pernah dengar tentang Seasonal Affective Disorder atau SAD? Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih atau depresi karena perubahan musim terutama saat kurang cahaya matahari. Mayo Clinic mencatat bahwa berkurangnya paparan sinar matahari bisa menurunkan serotonin dan mengganggu jam biologis kita. Nggak heran kalau banyak orang merasa lebih murung saat musim hujan atau saat hari-hari mendung. Perubahan musim, terutama berkurangnya paparan sinar matahari selama musim dingin, dapat mempengaruhi suasana hati. Kondisi ini dikenal sebagai Seasonal Affective Disorder, SAD, di mana individu mengalami gejala depresi selama musim tertentu. Penurunan cahaya matahari dapat mengganggu ritme sirkadian dan produksi serotonin, yang berperan dalam mengatur mood. Kesedihan yang kamu rasakan bisa juga berasal dari masa lalu. Kadang, sebuah suara, aroma, atau suasana bisa membangkitkan memori lama, trauma atau kehilangan. PSICH Sentral menyebut ini sebagai emotional flashback. Dan seringkali, kita nggak sadar bahwa kesedihan itu sebenarnya berasal dari luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Pengalaman traumatis atau kenangan menyakitkan dari masa lalu dapat muncul kembali secara tiba-tiba, memicu perasaan sedih. Meskipun peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, otak dapat mengasosiasikan situasi saat ini dengan pengalaman tersebut, menyebabkan reaksi emosional yang kuat. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan mental. Tidur itu bukan cuma buat mengistirahatkan tubuh. Kurang tidur bisa merusak keseimbangan kimia otak dan membuat kamu lebih mudah merasa sedih, cemas, bahkan depresi. Dan bukan cuma tidur, pola makan juga berpengaruh. Vitamin D, omega-3, zat besi semua itu penting untuk mood. Kalau tubuh nggak dapat cukup nutrisi, otak juga akan kesulitan bekerja dengan baik. Kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi fungsi otak dan regulasi emosi, meningkatkan risiko perasaan sedih dan gangguan mood. Kita hidup di era digital, dan kadang, dunia maya memengaruhi dunia nyata. Scrolling media sosial bisa membuat kita merasa
nggak cukup baik, apalagi kalau terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Studi menunjukkan bahwa terlalu banyak menggunakan media sosial bisa meningkatkan risiko depresi dan rasa kesepian. Ingat, media sosial adalah highlight, bukan kenyataan utuh. Kadang, kesedihan itu bukan cuma sesaat. Kalau kamu merasa sedih selama 2 minggu berturut-turut, kehilangan minat, sulit tidur, dan merasa tidak berharga, itu bisa jadi tanda depresi klinis. Ini adalah kondisi medis serius dan sangat bisa ditangani. Jangan ragu cari bantuan profesional. Beberapa individu mungkin memiliki predisposisi genetik terhadap gangguan mood. Jika ada riwayat keluarga dengan depresi atau gangguan mood lainnya, risiko mengalami perasaan sedih secara tiba-tiba bisa lebih tinggi. Beberapa kondisi medis, seperti gangguan tiroid, anemia, atau penyakit kronis lainnya, dapat menyebabkan gejala depresi dan perasaan sedih. Penting untuk melakukan pemeriksaan medis jika perasaan sedih berlangsung lama atau disertai gejala fisik lainnya. Paparan berlebihan terhadap media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat menyebabkan perasaan tidak puas, rendah diri, dan sedih. Selain itu, cyberbullying dan tekanan untuk tampil sempurna di dunia maya juga dapat memicu perasaan negatif. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi produksi endorfin, yang berperan dalam meningkatkan suasana hati. Gaya hidup sedentary atau kurang gerak dapat meningkatkan risiko perasaan sedih dan gangguan mood. Olahraga teratur telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pola makan yang tidak seimbang atau kekurangan nutrisi tertentu, seperti vitamin D, omega 3, dan zat besi, dapat mempengaruhi fungsi otak dan suasana hati. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, iritabilitas, dan perasaan sedih. Beberapa obat, seperti obat tekanan darah, kontrasepsi hormonal, atau obat tidur, dapat memiliki efek samping yang mempengaruhi suasana hati. Selain itu, konsumsi alkohol dan zat psikoaktif lainnya juga dapat mempengaruhi keseimbangan kimia otak dan memicu perasaan sedih. Hubungan sosial yang sehat penting untuk kesejahteraan mental. Isolasi sosial atau kurangnya dukungan emosional dari keluarga dan teman dapat meningkatkan risiko perasaan sedih dan kesepian. Interaksi sosial yang positif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Perubahan besar dalam hidup, seperti pindah rumah, kehilangan pekerjaan, atau perubahan status hubungan, dapat menyebabkan stres dan perasaan sedih. Meskipun perubahan ini bisa positif, adaptasi terhadap situasi baru memerlukan waktu dan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional. Perasaan sedih yang muncul tiba-tiba dan berlangsung lama bisa menjadi gejala gangguan mood, seperti depresi. Depresi adalah kondisi medis yang serius dan memerlukan penanganan profesional. Gejala lain yang menyertai depresi meliputi kehilangan minat, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan perasaan tidak berharga. Perasaan sedih yang muncul tiba-tiba bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan biologis, stres, hingga kondisi medis tertentu. Memahami penyebab potensial dari perasaan ini dapat membantu kita mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Jika perasaan sedih berlangsung lama atau mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan saat tiba-tiba merasa sedih? Beberapa tips yang bisa kamu coba: sadari dan terima perasaanmu. Jangan buru-buru memaksa bahagia. Coba keluar rumah dan dapatkan sinar matahari. Olahraga ringan, bahkan berjalan 15 menit pun cukup. Kurangi media sosial untuk sementara. Cerita ke teman atau orang yang kamu percaya. Kalau perlu, konsultasi ke psikolog atau psikiater. Ingat, mencari bantuan bukan tanda kelemahan, justru tanda keberanian. Kesedihan adalah bagian dari hidup, dan munculnya pun kadang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar memahaminya, menerimanya, dan meresponsnya dengan bijak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin sedang butuh ini. Karena bisa jadi, hari ini kamu menyelamatkan hati seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa kamu tidak sendiri.